Ya, kita tanya Tuhan, ya kan? Apa Tuhan kasih? Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga kamu telah menerima kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Apa dia kasih katanya? Kapan itu didapati oleh seseorang? Ketika kita Percaya. Apa yang dipercayai oleh orang itu sehingga Allah mengaruniakan, memeteraikan Roh Kudus? Apa yang dipercayai? Apa yang diperbuat Yesus rupanya terhadap manusia berdosa itu? Sehingga orang yang berdosa itu percaya, katanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa yang dipercayai? Ya. Jadi dari sini saja kita pahami. Saya dulu orang berdosa ini. Ya. Ketika saya percaya Yesus yang mati di kayu salib itu adalah cara Allah membuktikan kasih-Nya kepada saya dengan mengutus Yesus mati di kayu salib. Untuk apa katanya? Menghapus berapa dosa? Segala dosa. Ya. Jadi segala dosa sudah dihapus. Karena itu orang berdosa ini berubah nama, berubah statusnya menjadi apa? Orang kudus. Itu Pak. Ya, ada perubahan. Status yang Tuhan buat dari sebelum percaya dia orang berdosa, setelah percaya dia berubah menjadi orang kudus. Karena itu ketika Bapak percaya saya bukan lagi orang berdosa, saat itu juga Allah memeteraikan Roh Kudus. Karena Bapak sudah berubah status karena iman, karena percaya kepada kasih karunia Allah. Semua hanya karena iman. Ya. Jadi saat itu juga Pak, jadi Roh Kudus itu hanya ada bagi orang kudus. Artinya Roh Allah itu diberikan kepada orang yang sudah menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang masih meminta-minta Roh Kudus, itu apa artinya? Masih banyak nggak di luar sana masih meminta Roh Kudus? Masuklah ke dalam hati kami Tuhan, kuasailah hati kami. Bahkan sampai berdoa dengan mengangkat tangan, ya kan? Turunlah Roh Kudus-Mu. Tidak begitu, mendapatkan itu hanya ketika percaya katanya. Injil keselamatan, di mana itu Injil keselamatan? Yang berisi Yesus karena dosa kita lah. Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Itulah itu Injil. Jadi ketika Bapak percaya ini, Allah langsung memeteraikan. Jadi untuk mendapatkan Roh Kudus itu tidak perlu harus berdoa menangis, tidak perlu berdoa keras-keras,
atau tidak boleh atau tidak perlu lewat orang lain untuk dapat Roh Kudus. Jadi Bapak tidak usah minta Roh Kudus kepada saya atau kepada pelayan yang lain, tidak boleh. Tidak begitu caranya mendapatkan Roh Kudus. Ketika percaya Allah langsung, ini Allah yang oleh Allah langsung memeteraikan. Apa itu artinya memeterai? Apa fungsinya meterai itu? Ya, mensahkan kita ini sudah dibeli oleh Allah dari kuasa dosa. Jadi selalu berkaitan Pak dengan ini. Coba dibaca sekali lagi nih. Coba Alman 1 Korintus 6 ayat 19. Sini Pak. Di selatan semua ditunjukkan sekali. Coba 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. Karena itu dimuliakanlah Allah dengan. Ya kan? Kita ini tadinya milik dosa, dibeli dengan lunas sama kredit, lunas dibayar. Ketahuilah, tubuhmu itu bukan milikmu lagi. Jangan macam-macam dengan diri kita. Jangan merasa kita punya tubuh ini punya kita. Jangan. Sudah milik Tuhan. Dia mau kita tubuh kita itu dipakai untuk memuliakan Allah. Dan ketika kita percaya katanya itu, kita berubah. Ya, tadinya orang berdosa telah menjadi milik Allah, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang percaya itu telah dikuduskan, telah dipilih Allah menjadi miliknya. Sehingga kasih tanda di dalam hati setiap orang percaya Roh Kudus. Sebagai apa dikatakan tadi? Tanda miliknya. Ya, jadi kalau dikatakan kata materai ini berarti telah terjadi transaksi pembelian, penebusan dari si pemilik lama kepada si pemilik baru, makanya dimateraikan. Materai ini sebagai tanda sah kepemilikan. Siapapun melakukan transaksi harus ada materai. Ya. Mau jual beli apa? Tanah, rumah, harus ada bukti kwitansi yang dibubuhi dengan materai. Apa itu artinya? Apa itu artinya kalau dibubuhkan materai? Berarti barang tersebut sudah sah berpindah tangan, sudah sah kepada si pembeli. Tidak boleh lagi ada orang yang mengklaim itu miliknya. Karena sudah terjadi transaksi jual beli dan orang itu yang membeli itulah menjadi pemilik baru dari barang tersebut. Tidak boleh lagi. Ya, kalau kita beli rumah, mana harganya 100 juta, karena kwitansi ada di atas materai. Jadi kemana-mana pun kita bawa ini sudah benar. Tidak boleh lagi ada orang mengklaim ini rumah kami. Tidak. Pemilik lama juga tidak boleh lagi mengklaim. Tapi sudah berpindah tangan karena sudah dibubuhi dengan materai. Seperti itulah kita. Ya, maka Tuhan katakan tidak ada lagi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Itu jaminannya ini. Sudah berpindah, tadinya kita milik dosa, sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Tidak boleh lagi ada orang yang bisa merebut. Ya. Dan sebagai bukti, saya mau memeteraikan Roh Kudus di dalam. Di mana nih dimeteraikan?
Roh Kudus itu? Di mana dikasih Roh Kudus? Ya, kita tanya juga yang memberi Tuhan, ya kan Tuhan yang beri. Nah, kita tanya dia, taruh di mana Tuhan Roh Kudus itu, ya kan? Coba 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Maka itulah tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di dalam hati, ya. Jadi Tuhan memberi itu. Kenapa dia taruh di dalam hati? Karena pusat kehidupan manusia ada di dalam, dari hati lah timbul seluruh, mau yang baik mau yang jahat atau apapun. Hati manusia. Jadi Tuhan ingin roh yang dia meteraikan di dalam hatimu itu menguasai seluruh hidupmu. Dia ingin, dia mau itu supaya kita tetap menyadari bahwa Roh Kudus yang dimeteraikan Allah di dalam hati itu ingin kita selalu pikirkan bahwa kita ingin dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi dari dalam hati semua itu, Pak. Saya mau berkata-kata kasar, mau berpikir jahat, timbul dari mana itu? Dari hati. Jadi hatimu itu harus dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus. Ya, makanya bisa berubah. Tadinya saya emosional, tapi karena saya lihat ada Roh Allah di dalam hatiku, saya harus lebih banyak sabar. Ya, saya tidak boleh langsung membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kalau dia apa-apain tidak apa-apa, lebih banyak bersabar. Jadi semua itu karena Roh Allah ada di dalam hati kita, memberikan kita pengendalian diri. Ya. Paham, Pak? Jadi Roh Kudus itu tidak boleh diminta-minta. Ya, kalau ada orang di luar sana masih meminta-minta Roh Kudus, apa artinya itu kalau ada orang yang masih minta? Ya, jadi masih belum ada di dalam hatinya Roh Allah itu. Jadi dengan jaminan ini, ketika orang itu percaya langsung dimeteraikan Roh Kudus, maka di dalam hati orang tersebut sudah ada Roh Allah, ya. Dan ini menjadi jaminan juga untuk menguatkan ini bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi orang percaya itu kalau usaha Allah itu apa? Ya. Kasih. Apa kesimpulan dari usaha yang Allah berikan membuat kita jadi selamat? Kasih. Udah pasti selamat belum ini? Ingat aja itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Coba apa itu? Halo? Nah, nanti dihubungi ya, aku lagi ngajar ya. Apa?
Apa itu? Efesus 2 Ayat 8 sampai 9. Sebab kasih karunia kami selamatkan beriman, bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menyalahkan. Iya, kita selamat bukan karena Usaha. bukan karena usaha. Ya. Jadi harus ada pemahaman itu di dalam diri kita. Saya diselamatkan oleh Allah bukan karena saya berusaha. Ya. Jadi bukan karena ada andil saya sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang masih mengatakan saya berusaha, saya bisa pasti masuk surga karena ada perbuatan baik saya yang dinilai oleh Tuhan. Jadi kalau orang masih mengandalkan perbuatan baik, maka dia akan tidak akan pasti selamanya. Semua hanya karena kasih Karunia. Iya, hanya karena kasih karunia Allah. Jadi di tengah-tengah dunia ini sekarang sudah ada dua kelompok manusia. Ada orang percaya, ada orang yang tidak percaya. Ya, jadi kita mudah sekali menguji seseorang itu. Kalau dia rajin berpelayanan, rajin mendonasi, rajin berbuat baik supaya selamat, kita sudah bisa katakan dia tidak akan selamat. Ya. Jadi kita tinggal diskusi saja dengan apa yang dia lakukan. Kenapa kamu begitu rajin? Mudah kita bercerita itu. Nanti coba dipraktekkan. Benar nggak mudah orang menerima itu? Ya kan? Nah, dia apalagi seorang pelayan ini. Kita sekarang sudah bukan orang berdosa lagi. Kira-kira kita jawaban apa dari dia ini? Kalau kita katakan bahwa kita bukan orang berdosa lagi. Kenapa bukan orang berdosa? Karena Tuhan yang bilang kematiannya itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu satu kali untuk segala dosa. Dia datang ke dalam dunia ini menghapus dosa dunia, termasuk dosa kita. Ya kan? Dan dia katakan dia hanya mati satu kali, sudah cukup, tidak akan mati lagi. Bagi siapa yang percaya itu, katanya Tuhan bilang ini, dia menjadi anak-anak Allah, dia telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dia mendapat jaminan mendapatkan hidup yang kekal, tidak akan binasa, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan. Itu jaminan Tuhan itu. Jadi tidak ada kita perlu menjaga. Keselamatan saya jaga. Nah, Tuhan itu yang beri, Tuhan yang menjamin, ya kan? Dia yang beri, dia yang menjamin itu menjadi milik kita. Masalahnya kita harus paham ketika kita sudah diberi jaminan ini, hidup kita ini mau dipakai untuk apa? Ya kan? Tuhan mau, dia ingin tubuh kita ini dipakai untuk memuliakan dia. Tapi kalau orang yang tidak paham, dia akan berbalik berpikir itu, aku sudah diselamatkan, maka saya suka-suka saja hidup ini. Itu orang yang salah itu berpikir, gak ada begitu cara Allah itu maksudnya. Itu harus kita bisa bertanya itu, sebenarnya keselamatan apa yang kamu tahu?
pola pikirmu masih seperti itu, masih lebih senang hidup dalam dosa, padahal kau mengaku orang percaya. Seperti itu sudah ayat-ayat hafalan itu, jaminan yang diberikan Tuhan itu. Jadi orang percaya itu sudah ada dalam genggaman Tuhan. Sebelum percaya, kita yang menggenggam Tuhan, berusaha supaya dekat kepada Tuhan. Ya. Mana lebih kuat? Pernah melihat kucing melindungi anaknya dan monyet melindungi anaknya? Gimana? Gimana kucing melindungi anaknya? Dari serangan musuh. Gimana dia melindungi? Gigi. Kalau monyet, anaknya yang menggantung di perut mamanya. Mana lebih kuat itu? Induknya menggigit anaknya atau anaknya yang pegang induknya? Induknya yang menggigit anaknya. Makanya kalau kucing itu gigit anaknya, nggak jatuh-jatuh itu anaknya. Dikejar oleh apapun, anjing atau apapun, kalau dikejar dia nggak akan jatuh. Dia akan bawa itu terus anaknya. Tapi kalau monyet bisa jatuh ketika dia lompat dari dahan yang satu ke pohon yang lain, bisa jatuh dia. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Orang percaya itu ada dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi kalau belum percaya, dia akan berusaha memegang Tuhan. Kayak jatuh kan, kadang jatuh, kadang ini, ya kan? Apalagi jaminan yang Tuhan kasih? Roma 5 ayat 8 sampai 10. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi jaminan yang Tuhan beri kepada orang percaya itu pasti diselamatkan, pasti selamat, tidak ada mudah-mudahan. Ya. Sedangkan ketika menjadi seteru saja katanya kita dikasihani, apalagi sekarang kita yang sudah dikasihani pasti ya. Jadi tidak ada insya Allah atau apa, tidak ada itu bagi iman Kristen itu tidak ada. Saya pasti masuk surga karena iman. Saya juga pasti masuk neraka karena tidak ada di antaranya itu. Ya, kakinya satu di surga, satu di neraka, tidak ada itu. Ya. Kepastian diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya. Apalagi jaminan
Yohanes 5 ayat 24. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, pindah. Ya, tadinya kematian yang kekal menjadi kehidupan yang kekal. Tuhan pindahkan. Itu jaminannya itu bagi yang percaya. Ya. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Punya hidup kekal. Katakan bahwa dia sudah pasti masuk surga. Kita harus tanyakan itu. Yang terakhir, Efesus 2 8-9. Efesus 2 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu selamat menerima, itu bukan hasil usaha Ya. Allah. Kita diselamatkan oleh iman pada kasih karunia Allah. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Ya. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Saya bisa mendapatkan kepastian akan masuk surga itu semua hanya karena kasih Allah. Saya puluhan tahun melayani, merasa melayani, baru merasa itu. Belum melayani yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Bahwa selama ini saya tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan orang kepastian masuk surga itu bagaimana. Saya tidak dapat. Saya tidak jelaskan karena nggak tahu. Tapi ternyata Tuhan bilang ada kasih Allah untuk manusia berdosa. Bukti kasih itu dia wujudkan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa dunia itu, supaya manusia berdosa itu jangan menuju maut. Ya kan? Siapa yang percaya kepada itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi dari manusia berdosa itu hanya diminta untuk beriman saja. Tidak perlu kita menambahkannya dengan perbuatan, dengan hasil usaha kita, tidak perlu. Semua hanya karena kasih karunia. Mudah? Masuk surga itu apa? Sulit. Kalau mudah, praktekkan nanti. Apa kata orang terhadap kita kalau kita beritakan kemudahan dari Allah itu untuk masuk surga? Ya. Jadi Tuhan sebenarnya membuat supaya manusia itu mudah masuk surga. Tapi ketika kita
mengatakan bahwa masuk surga itu hanya karena iman kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, apa yang kita dengar dari dia? Sudah sesat kau itu. Sudah aneh. Tidak pernah orang dengar itu masalahnya. Ya kan? Selalu orang mengaitkan selamat ke surga itu hanya karena kamu rajin dan ditambah dengan iman. Ya kan? Percaya sama Tuhan Yesus, tapi harus juga lakukan perbuatan baik. Kalau enggak, bagaimana mau masuk surga? Kita apa di dalamnya selama ini kita dan kita lakukan juga itu dalam pelayanan kita. Selalu kita ajarkan jemaat itu begitu kan? Tapi ternyata malam ini dia bilang enggak seperti itu untuk mendapatkan kepastian masuk surga. Tuhan mengaruniakan kepada kita kasih karunia di dalam Kristus Yesus, ya. Diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang memegahkan diri. Sekarang kita tanya nih, apa bapak-bapak sudah percaya? Sudah yakin pasti masuk surga nih? Pasti. Sudah mendapatkan Roh Kudus kan? Kapan itu? Ya, kapan waktunya itu? Kapan kita bisa mengatakan saya bukan lagi orang berdosa? Pak Zilius kapan? Mulai malam ini. Berarti mulai besok sudah. Arman? Dari kemarin. Jadi waktu kita dengar Injil di Tatumu belum? Belum dapat pengertian. Belum. Tapi mereka bercerita Pak, orang. Tapi belum jelas. Mungkin dia udah bercerita dia. Kan kita bertemu bapak di sana udah tahu dia. Oh iya Pak, katanya kita belajar berdosa ya. Saya ada cerita, saya ada berkenalan dengan dia. Ternyata mereka ini. Masih katanya itu. Belum di mana? Katanya. Maksudnya dia sudah bercerita juga bahwa kita bukan lagi orang berdosa loh. Iya, tapi katanya. Ya. Tapi kalau sekarang sudah berani mengatakan, ya. Jadi mulai saat ini bapak-bapak bukan lagi, jangan lagi menyebut orang berdosa. Saya sudah jadi orang kudus. Saya sudah jadi orang pilihan Tuhan. Tuhan memilih saya dari tengah-tengah dunia ini menjadi anaknya. Wah, luar biasa itu. Dia pilih saya. Ya, anaknya itu dapat warisan yang jelas. Beroleh hidup kekal, pasti selamat. Sudah dia pindahkan dari maut ke dalam hidup. Semua hanya karena kasih Allah bagi kita. Jadi apa kesimpulannya yang kita buat ini dari usaha Allah ini? Usaha Allah supaya selamat. Jawabannya apa? Pasti selamat. Pasti selamat. Ya. Usaha manusia supaya selamat pasti tidak selamat. Ya kan? Di apapun usaha manusia yang kemarin ada 3 itu, berbuat baik, melakukan hukum Taurat,
memberi hartanya, kalau itu yang kau andalkan supaya selamat, Tuhan pasti katakan tidak selamat. Ya. Tapi sekarang Tuhan berusaha dan jaminannya jelas. Karena itu kita buat kesimpulannya, usaha Allah supaya kita selamat, hasilnya pasti selamat. Pasti selamat. Itulah iman yang benar. Ada satu kepastian. Jangan mengaku beriman kalau tidak pasti. Itu iman yang palsu. Dia nggak punya kepastian. Iman yang ragu, iman yang nggak jelas. Tapi iman di dalam Kristus pasti selamat. Kenyataannya dari kemarin kita tahu Kristus sudah mati menghapus segala dosa kita. Ya. Tapi di sisa hidup kita ini masih mungkin jatuh dalam dosa. Masih. Masih perlu nggak kita minta ampun atas dosa kita? Pak Julius, gimana Pak? Masih perlu nggak kita minta ampun atas dosa yang kita lakukan tadi? Ketika Bapak besok jatuh dalam dosa, marah, dan lain-lain sebagainya itu kejahatan, masih perlu nggak kita minta pengampunan dari Tuhan? Mantap? Serius? Gak apa-apa udah lah. Mungkin lebih kudus. Untuk dari hati sudah dibuang. Masih bisa nggak kita jatuh dalam dosa sini? Kalau Pak Julius menuju 80 tahun, berapa tahun lagi? 36 tahun lagi. Masih bisa nggak di sini Bapak marah dan lain sebagainya? Masih bisa. Ketika Bapak hidup atau jatuh dalam perbuatan melanggar perintah Tuhan itu, masih perlu nggak Bapak minta pengampunan dari Tuhan? Ampuni saya Tuhan, ya. Dan banyak orang merasa harus perlu. Kenapa perlu? Karena orang menganalogkan Allah itu dengan manusia. Sedangkan ke manusia saja kita kalau salah minta maaf. Ya, masa kamu kalau ke Tuhan nggak mau? Itu analognya yang salah. Ya. Tapi menurut manusia wajar, gitu kan? Sedangkan ke manusia saja kita kalau kita mau nyakiti hatinya, kita minta maaf. Masa ke Tuhan tidak minta ampun? Ya kan? Gimana jawaban kita terhadap itu? Boleh saya hapus sedikit? Atau dipotong dulu? Kita pikirkan Pak.
supaya paham. Berapa? 0,98 bentuk sampai 5. Sudah? Karena analognya itu dibuat orang. Karena kita katakan kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang itu akan bertanya, bagaimana kamu bisa katakan kamu bukan orang berdosa? Baru setiap tadi pagi saya lihat kamu bohongin saya. Itu berbohong itu dosa nggak? Dosa. Jadi oleh kebohongan yang kita lakukan itu perlu nggak kita minta ampun kepada Tuhan? Ya kan? Karena orang menganalogkan begitu. Akan aneh bagi orang kalau kita katakan kita ini anak Allah. Orang akan berpikir anak Allah itu tidak jatuh lagi dalam dosa. Begitu kan? Saya orang kudus. Bagi dunia, orang kudus itu orang suci. Orang yang tidak jatuh lagi dalam dosa. Tapi ketika kita katakan kita orang kudus, kita anak Allah. Dan Tuhan yang menyebut itu sebenarnya, pasti orang akan mencari celah untuk mendakwa itu. Bagaimana kamu bilang kamu orang anak Allah? Baru saja kamu berkata tidak benar. Ya. Ya. Bagaimana nih kita menjawab ini? Ketika orang percaya jatuh dalam dosa, masihkah perlu meminta pengampunan? Ada yang menjawab perlu, karena Yesus saja mengajarkan doa yang berisi meminta ampun. Coba kita buka Matius. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Doa Bapa kami.
janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar orang kenapa perlu meminta ampun, karena Yesus sendiri pun mengajarkan doa itu, dan itu kuat buktinya. Jadi kalau kita katakan kita tidak perlu minta pengampunan, mereka akan bantah dengan firman ini. Bagaimana itu? Oh, ini Yesus sendiri yang mengajarkan doa, ya kan? Tapi kalau kita tanya secara simpel saja, belum dasar Alkitab saja, kira-kira kenapa orang, apa dasar orang meminta? Dia kan salah nih Pak, jatuh dalam dosa. Ini kan salah. Kenapa dia perlu meminta? Apa yang menjadi dasar orang itu meminta? Satu, kurang. Artinya pengampunan itu kurang menurut dia. Pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan atas dosa kita kurang. Atau yang kedua apa? Tidak punya. Tidak mendapat pengampunan. Tidak punya. Ya. Ini dasarnya. Kalau kita jatuh di dalam dosa di sisa hidup kita ini, termasuk nggak dosa ini dihapus oleh Yesus yang mati di kayu salib itu? Termasuk nggak kematiannya ini menghapus segala dosa? Dosa yang mana? Yang sebelum, yang tidak kita lakukan, bayi dalam kandungan, ya kita sudah disebut dengan berdosa saat ini atau masa depan, masa yang akan datang. Ini kan waktu besok ini kan masih yang akan datang nih. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai akhir hidup kita. Ya kan? Waktu di depan itu termasuk enggak dosa ini yang mungkin akan kita lakukan ini dihapus oleh Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu? Termasuk enggak? Termasuk. Nah, serius. Termasuk. Ya. Jadi orang percaya kalau jatuh dalam dosa masih perlu nggak meminta pengampunan? Sekali saya ulang, kematian Yesus yang kita dengar tadi malam ini, Yesus katakan dia telah mati berapa kali untuk segala dosa? 1 kali untuk segala dosa. Itu 1 Petrus 3:18. Dia mati 1 kali untuk segala dosa. Termasuk nggak dosa yang akan kita lakukan ke depan ini, di sisa hidup kita ke depan, itu dihapus? Termasuk nggak? Termasuk. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa di sini, perlu nggak kita minta pengampunan? Masih perlu. Ya kan? Apa syarat pengampunan dari Tuhan? Supaya pengampunan diberikan apa? Ada syarat dari Tuhan. Ibrani 9 ayat 22. Ada syarat
Kalau Bapak masih katakan saya perlu minta ampun, kita akan minta syaratnya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan minta ini syarat. Kalau engkau masih meminta pengampunan supaya dapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan minta begini syaratnya, harus mempersembahkan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kira-kira menurut Pak Julius, darah siapa yang akan tertumpah lagi untuk dosa-dosa yang mungkin Bapak bisa lakukan di sisa hidup ini? Tidak. Yesus bilang berapa kali dia mati? 1 kali untuk segala dosa. Roma 6 ayat 9 apa katanya? Coba. Tidak matilah. Tidak mati lagi. Ya. Ayo sambil santai ya. Karena kita kedatangan tamu dari jauh ya. Ya kasih oleh-oleh spesial. Bumben. Ini baru pembukaan, Pak. Belum penutupan. Coba Pak Julius, coba. Kira-kira siapa lagi yang mau mati untuk dosa-dosa yang mungkin akan kita lakukan ke depan? Karena untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan katanya harus ada penumpahan darah. Artinya harus ada lagi korban yang akan dipersembahkan. Siapa yang mau mati? Tidak ada. Ada saudara Bapak yang mau mati untuk dosa Bapak? Dalam darah berkosa itu. Kesalahan dosa ya Pak. Kami Iya. Kalau orang lain kan dosa juga lagi yang mati. Iya kan? Seumpama ada orang yang mau mati untuk dosa Bapak, Bapak tinggal lapor ke dia. Tadi aku mencuri, itu dosa. Mati ya? Mau mati ya untuk saya? Kalau sekiranya dia mau mati untuk Bapak, diterima Tuhan nggak? Kematiannya itu menghapus dosa Bapak? Tidak, dia juga orang berdosa. Orang berdosa menghapus dosa orang berdosa. Itu makin bersih atau makin kotor? Ya, tidak bisa. Untuk menghapus dosa orang berdosa harus mati orang yang tidak berdosa. Baru orang berdosa itu bersih. Kalau orang berdosa mati untuk orang berdosa juga, nggak ada artinya. Kalau sekiranya diterima Tuhan juga, berapa kali Bapak jatuh di umur di sisa 36 tahun ini? Sehari berapa kali jatuh dalam dosa? 2 kali. Taruhlah 2. Ya sehari, sebulan 60 kali. Berarti 60 orang keluarga Bapak harus mati. Karena 1 orang 1 dosa. Ya kan? Kalau sebulan, kalau setahun 60 kali 12 720 orang harus mati. Habis penduduk KKH udah. Untuk menebus dosa Bapak doang itu. Ya kan? Karena syaratnya yang Tuhan minta ini ada syarat. Gampang lah. Kalau darah mah, ntar saya beli di pasar lah. Mungkin darah ayam, darah kebo, darah sapi, boleh nggak ini? Ya, Ibrani 10 ayat 4, coba. Bisa nggak darah lain digantikan sebagai persembahan darah itu? sebab tidak mungkin
darah lebih jantan atau darah perempuan Ya. menghapus dosa. Bukan darah binatang. Berarti harus darah manusia, bukan darah binatang. Kamu boleh berdalih nanti darah ayam saya beli di pasar, darah kebo, darah bebek, apa segala macam. Tapi Tuhan bilang enggak. Untuk dosa manusia, ya harus darah manusia yang tertumpah. Ya kan? Jadi kalau orang percaya itu masih perlu nggak mendapatkan atau meminta pengampunan kalau dia jatuh dalam dosa? Kalau begitu, perlu nggak? Apa yang diperlukan oleh orang percaya ketika dia jatuh dalam dosa? Kenapa Bapak bisa jatuh dalam dosa? Karena Bapak kuat atau karena Bapak lemah? Karena lemah. Yang diperlukan oleh orang percaya adalah kekuatan. Tinggal kita berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku tidak jatuh lagi dalam dosa. Berikan aku terus kekuatanlah yang kita minta setiap hari, sehingga kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan perkataan kita, bisa mengendalikan pikiran kita. Bukan pengampunan. Karena pengampunan sudah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Pengampunan sudah langsung terjadi, dan atas segala dosa dia mati satu kali untuk segala dosa kita. Dosa yang mana? Dosa yang tidak saya lakukan. Ketika saya dalam kandungan saya sudah disebut orang berdosa. Dosa saat ini yang mungkin saya lakukan, dan bahkan dosa yang akan datang pun Tuhan katakan semua sudah. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa di sini, Tuhan beri jaminan tidak mau lagi, ya kan? Semua kejahatan adalah dosa, katakan dosa yang tidak menyenangkan. Karena itu, ketika jaminan ini diberikan oleh Tuhan, bukan berarti Dia ingin mengajarkan kita untuk hidup dalam dosa seenaknya. Walaupun sudah dikatakan tidak ada lagi kuasa maut yang membawa kamu kepada maut. Saya sudah kalahkan kuasa itu dengan bukti Dia bangkit dari kematian. Jadi bukan mengajarkan kita hiduplah selalu dalam dosa, karena kuasa maut, kuasa dosa sudah dikalahkan. Tidak begitu. Orang yang salah yang mengartikan itu. Tuhan malah menginginkan kita untuk memuliakan Allah. Tuhan mau di sisa hidup kita ini kita ingin memuliakan Allah dengan tubuh kita. Inilah harapan Tuhan. Ya, jadi ketika orang percaya jatuh di sini, bukan pengampunan yang dia minta kepada Tuhan, tapi kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan. Tapi bagaimana dengan doa Bapa kami ini yang menjadi dasar orang meminta pengampunan dari Tuhan? Tuhan bilang, Yesus saja mengajari kita berdoa. Berdoalah seperti ini. Ya. Coba kita baca satu-satu ya. Kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 20. Coba dibaca mulai ayat yang kelima, biar kita tahu kronologis doa itu apa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ada orang munafik katanya berdoa. Ini berdoanya seperti apa orang munafik itu? Mereka suka mengucapkan doa
sebagian orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini sebenarnya doa yang diajarkan Yesus ini adalah cara untuk menyangkali orang yang munafik, yang berdoa yang tidak benar. Ada orang berdoa katanya seperti itu. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka apa? Suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat dan tipuan jalan raya supaya apa? Dilihat orang. Jadi dia ingin dengan berdoa dia dapat pujian dari orang. Wih, ini bapak ini tukang doa ini di pinggir jalan saja berdoa. Ya, dia ingin dapat pujian, bukan motivasi lagi yang benar di hadapan Tuhan dia. Tapi sudah ingin mendapatkan pujian. Ya, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tidak usah kamu cari dari orang pun, sebenarnya kamu kalau benar sudah dapat upah kamu. Tapi karena motivasimu tidak baik, ingin mendapat pujian dari orang, ya Tuhan nggak kasih upahnya. Ya, jadi yang benar berdoa itu satu dikatakan, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau berdoa itu harus yakinkan kita mengenal Allah. Ya, sebagai Bapa kita, berbicaralah dengan baik, dengan tidak bertele-tele. Ya, caranya apa? Bertele-tele itu mengulang-ulang kata-katanya. Karena mereka menyangka kalau banyak berkata-kata yang berulang-ulang, doanya dikabulkan. Ya, padahal itu sebenarnya bukti bahwa dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Itu bukti orang tidak mengenal Allahnya. Ya udah, berdoa berkata-kata berulang-ulang dan tidak beraturan. Kalau kamu akan berdoa kepada Bapakmu seperti ini, diajarinlah doa yang baik itu seperti ini: Bapa kami yang di surga. Jadi ada 3 bagian dari isi doa Yesus ini. Itu mengagungkan Allah itu sebagai Bapanya, ya, mengakui Allah itu Bapa yang di surga. Terus yang kedua, ayat 11, menyatakan isi permohonan kita kepada Tuhan. Kalau tadi berdoa mengagungkan dulu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang penuh kasih, itu mengagungkan. Itu pertama. Yang kedua, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Apa itu? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti orang mengampuni, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu bagian yang kedua, menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Yang ketiga, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas permohonan kita itu. Itu inti daripada doa yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Sekarang orang hanya terfokus kepada ayat yang ke-12. Kenapa saya perlu minta pengampunan? Karena Yesus mengajarkan, ampunilah
Kami, memang ada kalimat itu, ampunilah kami. Ya, ampunilah kami. Ini yang selalu menjadi dasar orang minta pengampunan. Kalau begitu kita harus selalu mengampuni. Tuhan Yesus saja mengampuni. Tapi aja apa jawabannya? Kenapa Tuhan mengajarkan ini? Kapan doa ini diajari? Kapan doa ini diajarkan? Kapan? Ya. Jadi kalau kita buat begini, ditanya begini, kenapa diajarkan berdoa itu? Dan kapan itu diajarkan? Ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi ketika Yesus masih hidup, diajarkan doa ini. Dan lanjutan doa ini ada di ayat 14 dan 15. Coba dibaca. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, jadi ketika Yesus masih hidup, ini nih. Yesus hidup, diajari berdoa begitu. Kamu harus mengampuni si A dan si B, dapat pengampunan dari Allah. Ini ada pengampunan dari Allah. Kalau apa? Ayat 14-15 coba. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ya, si A atau si B ini dapat pengampunan dari Allah kalau kamu saling mengampuni. Kita dulu saling mengampuni, maka Allah memberi pengampunan kepada kita. Itu maksudnya. Ini ketika Yesus masih hidup, kan dia ini masih hidup nih, diajarkan berdoa. Kamu harus saling mengampuni supaya Allah mengampuni kamu. Kamu dulu beres, baru Allah memberi pengampunan. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus mati, apa yang dikatakan? Coba kita buka Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa artinya telah? Mana lebih dahulu Allah mengampuni kita, baru kita saling mengampuni, atau kita dulu saling mengampuni baru Allah mengampuni kita? Kalau dikatakan telah, mana lebih dulu? Allah lebih dulu. Allah telah mengampuni kita lewat Kristus yang mati di kayu salib satu kali untuk segala dosa kita.
baru kita disuruh saling mengampuni. Kamu yang sudah dapat pengampunan dari Allah, wajib saling mengampuni dengan sesama. Ya, masalahnya, kenapa orang yang masih hidup di zaman Yesus sudah mati atau naik di surga dan sudah naik ke surga, tetap memakai doa yang diajarkan oleh Yesus ini ketika Yesus masih hidup di dunia? Padahal di situ Tuhan sudah beritahu, ketika Yesus sudah mati dan sudah naik ke surga, Dia sudah mengajarkan kamu wajib saling mengampuni, harus saling mengampuni karena telah mendapat pengampunan dari Allah. Tapi ketika Yesus masih hidup, Tuhan bilang kamu dulu saling mengampuni, baru Allah memberi pengampunan. Bedanya apa? Yesus masih hidup, sekarang Yesus sudah mati dan naik ke surga. Sekarang kita ditanya, hidup di zaman mana ini kita yang sekarang? Di zaman Yesus masih ada di dunia ini sekarang ini, atau Yesus sudah ada di surga? Sudah di surga. Yang mana yang mau kita pakai doa ini? Ini atau yang ini? Yang inilah kita. Kita yang sudah dapat pengampunan dari Allah harus saling mengampuni di antara kita. Kita sudah dapat pengampunan dulu. Aturan yang ada di sini, inilah yang berlaku. Ya, ketika Yesus masih hidup, sekarang Yesus sudah nggak ada di dunia, ya kan? Doa itu diajarkan ketika Dia masih hidup, belum mati di kayu salib. Ya, kita ada di dalam zaman Yesus sudah naik ke surga. Maka doa yang harus kita lakukan adalah kita yang sudah mendapat pengampunan dari Allah wajib saling mengampuni. Ketika Yesus masih hidup, kita harus saling mengampuni, baru Allah memberi pengampunan. Itu bedanya. Jadi doa Bapa Kami ini salah nggak? Tidak salah. Karena doa ini diajarkan oleh Yesus yang masih hidup ketika itu. Yang salah apa dong? Orang sekarang yang memakai doa yang diajarkan ketika Yesus masih hidup. Padahal doa sekarang sudah ada. Kita harus saling mengampuni karena telah mendapat pengampunan dari Allah. Itu bedanya. Zamannya sudah berbeda. Kita tidak hidup di zaman Yesus masih hidup di dunia ini, tapi kita hidup di zaman Yesus sudah mati dan sudah naik ke surga. Karena Dia sudah ada di surga. Tapi Dia tinggalkan nggak aturan tentang pengampunan? Dia tinggalkan. Dia catat lagi Efesus 4 ayat 32. Kita harus saling mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita. Hendaklah kita hidup penuh kasih mesra dan saling. Itu. Jadi penerapannya itu yang harus kita tepatkan. Kalau saya hidup di zaman sesudah Yesus masih hidup, ya saya lakukan ini. Iya kan? Soalnya sekarang saya hidup di zaman Yesus masih hidup kan? Tidak. Dia sudah naik ke surga, kita ada hidup di zaman ini. Inilah yang kita lakukan. Makanya kenapa kita tidak perlu minta pengampunan? Karena kematiannya di kayu salib itu sudah mengampuni segala dosa. Dosa mana? Dosa yang tidak saya lakukan, yang saya lakukan sekarang dan yang mungkin akan saya lakukan di sisa hidup saya. Semua dosa itu sudah diampuni. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa,
Masih masuk neraka nggak kita ini? Masih mau nggak upah kita kalau kita jatuh dalam dosa? Tidak, karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa kita lah itu maksudnya. Supaya penempatannya itu yang harus kita tempatkan. Ya, jadi jangan campur aduk. Ini nggak salah, pengajaran ini nggak salah, doa ini nggak salah. Ketika dia hidup, dia ajarkan begitu, memang begitu. Dia kan belum mati, dia masih hidup. Jadi kita dulu nih beres, baru Allah mengampuni. Dan ketika pengampunan sudah terjadi, kita disuruh, ya, kita harus melakukan karena sudah mendapat pengampunan. Sama seperti ini. Kalau zaman dulu tahun 80-an, orang naik motor perlu pakai helm nggak? Nggak perlu, ya kan? Tapi di zaman sekarang perlu. Jadi ketika bapak naik motor nih sengaja tidak mau pakai helm karena menerapkan aturan tahun 80-an. Oh, ditangkap polisi. Mana helmnya pak? Kenapa tidak pakai helm? Bapak membela diri. Tahun 80 pak, bapak saya itu tidak pakai helm, nggak ditangkap. Boleh nggak itu menjamin? Kita membela diri dengan memakai aturan lama. Yang dulu memang nggak pakai helm, nggak ditangkap-ngapain. Nggak pakai baju juga boleh. Ya kan? Tapi aturan tidak pakai helm itu nggak harus dulu. Tapi sekarang kita mau kemana-mana harus wajib pakai helm, kalau nggak akan ditilang. Tapi boleh nggak kita membela diri? Tahun 80 pak, nggak pakai helm boleh ditangkap. Nah, kira-kira apa jawaban polisi di sini? Ketika bapak mengatakan itu tahun 80 nggak ada hukum yang melarang orang nggak pakai helm. Kira-kira jawaban polisi apa? Hah? Marah ya? Ya kan? Bagaimana bapak itu? Bapak hidup tahun berapa ini? 2024. Terus bapak mau pakai hidup aturan hidup di zaman tahun 80. Ya udah bapak balik lagi aja ke tahun 80. Ditangkap kita. Ya kan? Sama itu dengan ini. Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45. Kalau ada sekarang orang Indonesia minta merdeka lagi tahun 2024, ya orang dia nggak lihat tahun 45 kita merdeka, kata pemerintah. Ah, saya nggak tahu itu, saya nggak ada. Ah, saya nggak percaya itu. Saya mau merdeka dulu, dia demo dia ke Istana Negara bawa spanduk ingin merdeka. Kira-kira gimana tanggapan pemerintah terhadap orang yang begini? Ditangkap dia. Kalau ada orang merdeka, meminta merdeka lagi di zaman yang sudah merdeka 79 tahun ini, itu sama artinya apa? Sama artinya orang ini tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan tahun 45. Para pahlawan merebut kemerdekaan dengan menumpahkan darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga dan harta milik. Layaknya orang seperti ini tidak menghargai, diapain? Dihukum. Kalau tidak, dipenjara seumur hidup. Biar jangan lihat ya kemerdekaan. Ya kan? Seperti itulah Kristus. Tuhan bilang, 2000 tahun yang lalu aku telah berkorban mengampuni segala dosa. Ya kan? Dengan cara aku mati di kayu salib. Tapi sekarang kamu masih meminta pengampunan.
Berarti sama artinya apa? Yesus yang mati di kayu salib itu tidak diterima oleh dia, tidak dihargai pengorbanan itu. Layaknya orang seperti ini diapain? Dihukum. Makanya Tuhan bilang, bagi yang tidak percaya berada dalam hukum. Iya, Tuhan bilang itu, berada dalam hukuman dia. Yohanes 3 ayat 18. Bagi yang tidak percaya berada dalam hukuman, layaknya itu orang. Berarti Yesus yang mati di kayu salib itu, yang mengorbankan nyawanya itu, tidak dihargai, tidak berarti bagi dia. Seperti tadi orang yang demo minta merdeka itu, berarti para pahlawan yang mengorbankan nyawanya tahun 45 tidak dihargai oleh orang itu. Layaknya orang ini harus dihukum, dipenjara seumur hidup, tidak layak merdeka, tidak layak hidup yang dalam bebas. Seperti itulah manusia. Yesus bilang, saya sudah mati satu kali itu segala dosa. Dosa mana? Dosa dari dalam kandungan sampai nanti akhir hidupmu, saya sudah ampuni. Kalau nggak percaya itu, layaklah kamu dihukum. Dari dalam hukuman. Kalau kau percaya itu, Tuhan bilang, beroleh hidup yang kekal. Ya? Dosa kapan? Dosa sampai mati, sampai akhir hidup masih saja tahu. Tuhan tahu itu kita masih akan jatuh dalam dosa, tapi dosa itu tidak akan membawa maut lagi kepada kita, karena kuasa mautnya sudah dikalahkan. Dia bangkit pada hari ketiga, menjadi bukti kuasa maut dikalahkan. Itu yang kemarin kita belajar. Jadi kalau begitu kita tidak usah salah dong doa ini. Enggak salah. Doa yang diajarkan ini tidak ada salahnya. Yesus mengajarkan kan nggak mungkin salah, ya kan? Tinggal kita harus memahami doa itu kemana itu, kapan itu, wah itu yang harus kita buat. Kapan doa itu diajarkan? Ketika Yesus masih hidup. Ketika Yesus masih hidup memang harus begini doanya, supaya dapat pengampunan. Kita dulu saling mengampuni, baru Allah mengampuni. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan bilang, kita harus saling mengampuni karena telah diampuni. Perbedaannya di situ, penempatan dua itu dan menyesuaikan dengan zaman di mana kita hidup. Tuhan yang ngasih tahu jawabannya kan. Kalau kau tidak mengampuni, ya tidak ada pengampunan. Ini Matius 6 ayat 14-16. Kita harus mengampuni, baru Allah ada memberi pengampunan. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang kita minta dari Tuhan? Pengampunan atau kekuatan? Kekuatanlah yang kita minta tiap hari. Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengendalikan diri, supaya aku mengendalikan hati, supaya aku mengendalikan pikiran. Itulah tiap hari yang kita minta. Kalau kita samakan dengan manusia, kepada manusia kita minta maaf, ya kita kepada manusia harus saling memaafkan. Tapi kepada Tuhan ada syaratnya, masalahnya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tidak sekedar ngomong, Tuhan ampuni saya atas dosa saya. Tuhan tanya nih, mana darahnya? Ya kan? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu minta. Kalau ternyata mungkin kita bisa mempersembahkan darah manusia yang tidak berdosa untuk menghapuskan dosa kita,
Dia sudah cukup mati satu kali dan tidak akan mati lagi. Tuhan memberikan itu menjadi aturannya. Ya. Jadi kalau ada orang teman-teman kita nanti masih tetap mengatakan ini, kita luruskan. Saya kasih penjelasan ini baru dia paham. Oh iya. Ada yang mau ditanya? Mengerti ini? Ngerti ya? Jadi bukan kita atau Diki ini jadi sok gitu ya. Tidak ada minta pengampunan dosa, enggak. Memang Tuhan yang tidak. Bukan kita menjadi sombong sekali di mereka nih. Kok tidak ada doa Bapa kami? Inilah penjelasannya. Bukan kita tidak mau melakukan. Memang karena Tuhan yang bilang, jika saya masih hidup, kamu harus saling mengampuni supaya dapat pengampunan dari Allah. Oke, ada yang mau ditanya? Atau jelas nih? Atau kurang jelas? Atau tidak jelas? Apa kecepatan? Ada kecepatan? Kecepatan kan? Jadi masuk surga itu mudah apa sulit? Mudah. Mudah. Nah, kalau mudah, kita harus bagi ke orang, ya kan? Beritahu saja, Pak, masuk surga itu gampang. Kita dengar apa jawaban dia. Kita dibilang sesat, aneh atau gila. Karena bagi mereka sulit, ya kan? Karena dia bilang sudah mudah. Saya sudah beri, kamu tinggal terima saja. Sejak kapanlah bapak-bapak ini menjadi orang percaya? Sejak kapanlah bapak yakin mendapatkan Roh Kudus, sudah memiliki Roh Kudus? Ketika bapak melayani dahulu itu meminta Roh Kudus ya Pak? Meminta Roh Kudus juga dulu. Meminta. Ternyata untuk mendapatkan itu tidak seperti yang kita ajarkan ternyata. Allah langsung memberi, ya, ketika percaya. Itu aja syaratnya. Dan tidak melewati orang lain. Tidak lewat pendeta, tidak lewat pengajar. Allah langsung mementeraikan. Dibuat langsung cap di dalam hati kita. Kita ini milik Tuhan. Diberi jaminan. Kita ini milik Tuhan. Sudah dibeli dari kuasa dosa. Tidak ada lagi yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekali kita menjadi anaknya, selamanya status itu akan melekat. Sekali kita dikuduskan, berapa lama itu berlangsung? Oleh persembahan tubuh Yesus katanya, kita telah dikuduskan sekali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Selama hidup saya berarti saya ini orang kudus, orang pikiran Tuhan. Makanya salam perjumpaan bagi orang-orang percaya yaitu salam kudus. Karena kamu orang kudus, saya orang kudus, ya kan? Harus kita terapkan itu mulai besok. Karena sudah menjadi orang kudus kita toh. Bukan horas lagi berarti.
Kudus Pak. Ya. Dan dalam surat-suratnya Paulus menulis itu, sampaikan salam kudus dulu kepada si A, jemaat Korintus, jemaat Efesus. Selalu dia berkata, karena mereka ini orang-orang kudus, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, terus menjadi anaknya. Paham Pak? Ya. Jadi bukan kita sombong ya kalau kita bilang kita tidak minta pengampunan lagi. Karena Tuhan sudah beri. Justru saya menjadi masalah kalau saya minta pengampunan. Berarti saya belum mendapat pengampunan dari Allah. Hanya ada dua alasan orang meminta. Dia merasa kurang pengampunan dari Allah itu, maka dia lalu harus minta pengampunan atau tidak mendapat sama sekali. Oke, sambil kita diskusi nanti ya. Ada yang mau diperkuat dalam penjelasan teman-teman nanti di sini silakan. Kita tutup dulu dalam doa. Atau ada yang mau ditanya enggak? Atau enggak? Nanti saja sekaligus ya. Sebelumlah. Disimpan. Oke, kita tutup dulu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga atas bimbingan dan penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam diskusi kami pada malam ini. Kami bersyukur untuk pemahaman yang sudah Engkau bukakan, pengertian yang sudah Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman. Dan kami bersyukur untuk respon yang diberikan oleh anak-anak kami semua di sini. Mereka memahami dengan baik. Dan pengertian lama yang mereka miliki telah berubah oleh pengertian yang baru dan pengertian baru. Kau yang menguatkan itu kembali di hati mereka, supaya mereka tidak ragu, tidak takut menyatakan diri mereka sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan yang sudah mendapat pengampunan atas segala dosa. Terima kasih waktu ini. Sampai kami mengakhiri pulang menjalankan perjalanan kami supaya boleh tiba dalam tidak kurang sekali pun di tempat tujuan kami. Dan juga saudara-saudara kami yang tinggal di tempat ini, kalau khusus para istri yang masih butuh penyihatan atas jasmaninya yang lemah, kau memberkati supaya bertobat makanan dan apapun yang sedang dia konsumsi dan mendapatkan kesembuhan. Budi seperti sedia kala ikuti pembelajaran ini dengan baik. Berkati hari-hari yang sudah dijadwalkan, berikan sukacita senantiasa bagi mereka untuk mengikutinya. Pada hari nanti mereka boleh mendapatkan pelajaran itu. Terima kasih. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kudus. Selalu seperti itu sekarang. Karena sudah orang kudus kan?